Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan membahas toga ya. Di keanekaragaman hayati ini ternyata masih ada satu subbab yang belum Ibu bahas, yaitu toga. Apa itu toga? Toga adalah tanaman obat keluarga ya. Tanaman obat keluarga. Oke. Pengertian toga? Toga adalah tumbuhan yang ditanam oleh keluarga di sekitar lingkungan rumah yang mempunyai khasiat penyembuhan sebagai apotik hidup yang dimanfaatkan oleh keluarga secara sederhana. Jadi yang menanam ini siapa? Keluarga, bisa ibu, ayah, atau sekeluarga, kakak, adik ya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk penyembuhan sebagai apotik hidup. Kenapa disebut apotik hidup? Ya, sebuah apotik ya, artinya obat ya. Di situ ada beberapa macam obat khasiat ya, dia hidup ya. Tanaman, berupa tanaman ya, dimanfaatkan secara sederhana ya. Misalnya kayak kunyit. Misalnya ibu nanam kunyit nih, lalu tiba-tiba ayah sakit mahnya kambuh. Lalu tiba-tiba ibu ngambil kunyitnya ya dari sekitar tanaman di dekat rumah itu, di halaman rumah, lalu ibu menumbuk, lalu diperas, dibikin seperti jamu seperti itu. Nah, itu adalah tanaman obat keluarga ya. Dia dimanfaatkan secara sederhana ya, bisa ditumbuk, bisa di blender seperti itu, sederhana. Ya, tujuan toga ya adalah sebagai tanaman obat keluarga ya, untuk keluarga tentunya, sebagai penanggulangan pertama ya, pengobatan suatu penyakit. Jadi sebelum ke dokter gitu ya. Nah, itu toga ini dimanfaatkan untuk penolongan pertama, penanggulangan pertama sebelum kamu ke dokter ya, gitu. Karena obat-obatan ini tradisional ya, membantu masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan secara sederhana. Jadi membantu masyarakat ini untuk lebih meningkatkan derajat kesehatannya gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit berobat ya. Jadi harus lebih peningkatan kesehatannya itu dari mulai lingkungan keluarga ya. Lalu sebagai sistem pengobatan yang murah dan aman, tentunya murah ya. Kalau kamu dengan obat-obatan keluarga ini, tentunya kamu tidak perlu ke dokter, tidak perlu bayar biaya konsultasi ke dokter ya, tidak perlu beli obat lagi, karena memang obat-obatan sudah tersedia di dekat rumah kamu ya, untuk mempercepat penyembuhan penyakit ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk mempercepat agar cepat ditangani seperti itu ya. Mengapa toga perlu dimanfaatkan? Ya, karena pada umumnya lebih murah, relatif pasti lebih murah, karena kamu nggak perlu beli obat lagi di apotik ya, tinggal ambil di sekitar rumah ya, langsung dimanfaatin. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat tradisional ini sangat kecil ya, karena tidak bercampur dengan zat kimia lainnya ya. Terus kandungan unsur kimia yang terkandung dalam obat tradisional sebenarnya menjadi dasar pengobatan kedokteran modern. Iya, sebenarnya sebelum kedokteran secanggih sekarang, sebenarnya itu berawal dari tanaman obat keluarga tentunya. Kita bisa lihat nenek kita ya, orang-orang zaman dulu itu mereka lebih sehat ya, karena mereka memang terbiasa dengan obat-obatan tradisional, dengan toga ini, dengan tanaman yang di sekitar mereka gitu ya. Oke, tanaman obat keluarga yang pertama ada kemangi. Siapa yang belum pernah lihat kemangi? Pasti semua sudah. Kemangi itu biasanya tuh Bu, kalau di pecel lele Bu. Nah, ini sebenarnya ini adalah salah satu tanaman obat keluarga loh, gitu ya. Jadi bukan sebagai lalapan biasa ya. Nah, ini ada nama umumnya adalah kemangi. Bahasa Sundanya surawung ya. Lampes ini lampes bahasa mana ya? Nah, Inggris ini adalah holy basil ya. Oke, nah kemangi ini bisa dipanen 25 hari sejak ditanam, kurang lebih sebulan berarti ya sejak ditanam. Lalu tanaman ini bisa dipanen sekali lagi daunnya, jadi 2 kali panen. Jika sudah berusia 2 bulan, kemangi tidak bagus dan untuk dipanen daunnya tidak bisa dipanen lagi ya setelah 2 bulan ya. Jadi 1 kali tanam untuk 2 kali panen, itu kemangi ya. Khasiatnya pertama, menghilangkan bau mulut ya. Memang kalau kamu makan kemangi itu di mulut berasa ada efek harumnya gitu, khas sekali ya, seperti kamu kalau makan daun mint itu terasa mint. Nah, kalau kemangi ini
dia mirip-mirip mint gitu deh ya. Oke. Lalu mengobati sariawan juga bisa ya. Nah, ini ambil daun kemangi lalu cuci bersih. Nah, setelah itu kunyah ya 2-3 menit. Setelah halus daun kemangi tersebut ya ditelan, langsung minum air hangat ya. Nah, ini adalah untuk sariawan. Yang ketiga mengobati panu. Panu, kamu tahu panu ya? Panu itu karena jamur yang tumbuh di sekitar kulit ya. Oke, ambil segenggam daun kemangi dan cuci lalu dihaluskan, beri sedikit air campuran kapur sirih ya. Selanjutnya dibalurkan, ditempelkan di bagian kulit yang terkena panu ya. Nah, bawang kedua adalah bawang putih. Pasti semuanya tahu dong bawang putih ya, bukan bawang merah ya, bawang putih ya. Nama daerahnya banyak sekali nih, ada bawang bodas, bawang potek dan macam-macam. Bahasa Inggrisnya garlic ya. Oke, pemilihan bawang putih ini dipanen antara 90 sampai 120 hari atau 3 sampai 4 bulan ya. Ciri-ciri apabila sudah siap dipanen, 50% daunnya telah menguning atau kering. Nah, batangnya keras ya. Pemanfaat bawang putih, dia bisa mengatasi darah tinggi ya atau hipertensi ya. Lalu yang kedua bisa menyembuhkan diare ya. Lalu meningkatkan stamina juga ya. Jadi siapa yang nggak suka bawang putih ya, bawang putih itu banyak banget khasiatnya ya. Bawang merah, nah bawang merah ini berlapis-lapis ya, bahasanya banyak sekali nih ya. Oke, lalu pemilihan bawang merah ini dipanen jika tanamannya sudah rebah tuh udah udah ke bawah gitu ya. Itu setelah 55 sampai 90 hari ya, atau sampai 3 bulan ya, tergantung ya. Pemanfaatannya untuk masuk angin. Nah, ini udah sering banget ya kalau anak kecil biasanya itu dikerok ya belakang punggungnya ini dengan bawang merah sama minyak ya. Nah, itu adalah untuk masuk angin tuh ya. Ini membantu menyembuhkan masuk angin. Ya, lalu mengatasi kutu air ya. Kutu air itu apa sih? Ya, kutu yang ada di air biasanya ini nempel-nempel di sela-sela jari kaki atau jari tangan, banyaknya di kaki. Ini akibat misalnya terlalu banyak aktivitas di air lalu airnya kurang bersih. Nah, ini ada juga dengan cara memakai bawang merah. Kencur. Nah, bisa kalian membedakan mana kencur ya, kunyit ya, jahe, bisa nggak ya? Oke, nah ini pemilihan kencur ini dia dipanennya cukup lama, 10 sampai 11 bulan setelah ditanam ya. Oke, untuk apa? Sakit kepala ya. Lalu untuk keseleo juga bisa. Lalu untuk apa lagi nih? Radang lambung. Nah, orang yang punya penyakit radang atau luka di lambung ini bisa dengan kencur ya. Kunyit. Nah, kunyit kamu tahu dong, kunyit itu ciri khas sekali, dia kuning ya. Apabila kamu oles ke tangan kamu pegang kunyit, pasti tangan kamu jadi kuning ya. Nah, ini kunyit itu juga lama ya, dia dipanen sampai 8 sampai 18 bulan. Cukup lama ya, bisa sampai 1,5 tahun ya. Nah, ini pemanfaatan. Nah, dia bisa untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 1 ya. Nah, dia punya kurkumin namanya pada kunyit. Dia ini dapat menjaga kesehatan fungsi sel beta dan menaikkan kadar adiponektin ya sebagai anti peradangan serta penstimulus sekresi insulin. Ya, insulin ini adalah yang dibutuhkan oleh penderita diabetes, di mana pankreasnya ini tidak bisa lagi memproduksi insulin sehingga harus ada insulin tambahan. Maka dari itu kunyit dipakai untuk pengobatan diabetes ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk mengobati sakit perut pada saat haid. Nah, usia-usia kamu seperti remaja ini kalau bisa tidak menggunakan obat-obatan untuk pereda nyeri pada saat menstruasi. Kalau bisa kamu menggunakan salah satunya toga ini ya, kunyit ya. Oke, bisa dibaca bagaimana caranya. Ada jambu biji. Siapa yang tidak kenal guava ini ya? Ini adalah buah yang sangat enak, kaya vitamin C ya. Ya, bahasa latinnya Psidium guajava ya. Oke. Jambu biji ini
dia lumayan lama, 2 sampai 3 tahun baru berbuah ya. Pemanfaatannya sama, dia bisa untuk diabetes mellitus ya. Oke. Lalu ada buat mah juga, orang yang terkena mah ya. Terus ada sakit perut, diare. Nah, kalau diare ini biasanya gunainnya bukan buahnya tapi daun dari jambu bijinya ya. Oke, lidah buaya ya, tahu kan lidah buaya ya. Nah, ini pemanfaatannya banyak sekali nih. Dia juga dipanen di umur 8 sampai 10 bulan ya. Untuk penyubur rambut ya, dimana gel di dalam lidah buaya itu sangat berguna, yaitu untuk pertama penyubur rambut, terus bisa untuk batuk, ambeien ya. Daun pepaya ya, bukan hanya buahnya yang bisa digunakan tapi daunnya juga bisa ya. Nah, Carica pepaya ini bahasa Latin dari pepaya ya. Dia masuk ke dalam keluarga Caricaceae ya. Nah, daun paya ini untuk apa? Untuk demam berdarah, lalu meningkatkan nafsu makan ya. Oke, itu macam-macam toga ya. Oke, itu saja tugasnya adalah kamu bikin kolase ya, seberapa ya jumlahnya, 6 toga ya, 6 tanaman obat keluarga. Kamu tuliskan bahasa Latinnya di bawah fotonya. Jadi satu kolase terdiri dari 6 foto ya, terdiri dari 6 foto dari toga, lalu kamu beri nama bahasa Latinnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.